Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat dan dipermudah semua urusan kalian. Alur cerita kita adalah film horor komedi berjudul Zombieland Double Tap keluaran tahun 2019 atau lanjutan dari film Zombieland tahun 2009. Film ini masih bercerita tentang Columbus dan 3 temannya, tapi sekarang mereka terpaksa keluar dari rumah gara-gara masalah pribadi. Kemudian mereka menghadapi zombie bermutasi di luar sana. Gimana alur ceritanya? Gak usah lama-lama, langsung kita mulai. Film dibuka dengan penjelasan bahwa zombie masa kini telah bermutasi menjadi aneh-aneh suka-suka mereka yang disebabkan oleh waktu. Ada yang disebut zombie Homer yang lambat loading dan tidak mengancam manusia. Zombie kedua tipe Hawking yang sedikit lebih berbahaya dari para zombie Homer. Zombie ketiga lebih pintar dan menyerang manusia dengan cara mengendap-ngendap bagaikan ninja. Sementara di luar Gedung Putih, terlihat Columbus bersama Tallahassee, Wichita, Little Rock, sibuk bertarung ke sana ke sini menumpas zombie agar bisa masuk ke Gedung Putih yang sudah ditinggalkan Donald Trump. Singkat cerita, mereka berhasil dan memutuskan tinggal di Gedung Putih bersenang-senang selama bertahun-tahun. Setiap malam Natal mereka bertukar hadiah, di mana kali ini Tallahassee memberikan satu pistol gahar yang antik kepada Little Rock, anak angkatnya, namun kelihatannya remaja ini ogah-ogahan menerima hadiah tersebut. Little Rock mengaku sudah jomblo menahun dan jiwanya meronta-ronta ingin menjalin kasih, tetapi dia malas berpacaran dengan zombie. Sebaliknya Columbus di malam Natal ini juga melamar Wichita pacarnya. Namun pengalaman traumatis keluarganya membuat Wichita menolak lamaran Columbus. Keesokan pagi, Columbus tetap santai bersahaja menjalani hidupnya. Akan tetapi Tallahassee mengabarkan Wichita dan Little Rock bablas pergi meninggalkan mereka. Kepergian Wichita membuat Columbus galau. Sedangkan Tallahassee galau banget karena Little Rock sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. 1 bulan berteman derita, mereka pun pergi menghibur diri ke mall rongsok dan tetap waspada kepada kaum zombie. Tallahassee berhasil membunuh zombie, tapi gagal mendapatkan gelar pembunuh zombie terbaik tahun ini yang telah dimenangkan oleh orang lain. Tallahassee tak berhenti curhat kegagalan tersebut, membuat Columbus jengkel lalu pergi, dan tak lama kemudian Columbus dikagetkan dengan kehadiran seorang cewek berbaju pink, berjaket tebal, bernama Madison, yang ternyata selamat dari serangan zombie karena sembunyi dalam kulkas rongsok di mall rongsok. Madison naksir Columbus karena kesamaan soal aturan-aturan hidup di Zombieland. Dan untuk keselamatan dirinya, Madison memutuskan ikut Columbus ke Gedung Putih. Malam harinya tanpa malu-malu Madison membuka jaket dan menyerang Columbus bagaikan zombie melihat manusia. Serangan tersebut berhenti karena terdengar suara aneh dari arah garasi yang ternyata suara itu adalah Wichita telah kembali. Kemudian Wichita menceritakan bahwa Little Rock bertemu mas-mas Jawa yang lebih tua namanya Mas Berkeley, pemain gitar, atau mas-mas gitar. Diceritakan juga Little Rock nurut-nurut saja diajak pergi ke tempat bernama Graceland. Bahkan hanya berteman gitar tua saja. Dan tentu saja mobil kesayangan Tallahassee yang dibawa kabur ketika Wichita lagi lengah-lengahnya. Tallahassee marah-marah, tetapi berubah khawatir karena Wichita berkata lagi, kalau mas-mas gitar tadi pernah bilang di luar sana sudah ada zombie mutasi jenis baru. Akibat dimakan waktu. Menjadi lebih kuat dan pandai berburu manusia dan juga tidak mempan ditembak 1 kali seperti saya. Setelah itu Wichita meminta maaf pada Columbus. Tapi suasana yang sudah mencair tiba-tiba mencekam. Karena Madison muncul dengan pengakuan frontal yang membuat Wichita ngamuk melihat pacar baru Columbus. Lah, salah sendiri, marah-marah sendiri. Perang dingin berjalan antara keduanya. Tapi keesokan pagi, Tallahassee mengajak mereka pergi mencari Little Rock. Tak lama kemudian Tallahassee marah-marah lagi karena harus naik mobil butut. Lalu, Madison muncul membawa banyak koper kayak orang mau piknik, yang membuat Tallahassee semakin jengkel dan meninggalkan koper-koper itu di halaman. Akhirnya Columbus satu mobil dengan mantan dan pacar baru. Sungguh memacu adrenalin melebihi dikejar-kejar zombie. Dan percakapan semakin menegangkan. Terpaksa Tallahassee menginjak rem mendadak yang membuat Madison nyungsep karena tidak menjalankan aturan nomor 4,
wajib memakai seat belt. Tallahassee marah lagi dengan mobil butut ini. Dia mengajak untuk mencari kendaraan yang lebih mumpuni dan mereka mengincar sebuah bis. Mereka mengendap lalu tiba di bis. Tapi Madison bertingkah blow on. Dia main buka pintu bis seenak tangannya saja. Alarm bis pun berbunyi dan Madison tetap tidak tahu kalau suara itu mengandung undangan kepada zombie. Dalam sekejap zombie aktif dan langsung menyerbu di mana satu zombie ninja mencakar kaki Madison. Yang beruntung dia diselamatkan oleh Columbus. Setelah itu zombie lain ditumbangkan, tetapi zombie Terminator atau T-800 tidak mati-mati ditembus oleh banyak peluru, seperti yang pernah dikatakan oleh mas-mas gitar. Setelah sekarat pun, zombie Terminator merangkak ke arah Tallahassee yang tidak ragu menginjak kepalanya sampai moncrot. Sudah capek-capek melawan zombie dan lagi senang-senangnya naik bis, tiba-tiba ban bis bocor melindas kawat. Mereka terima nasib sial harus naik mobil butut lagi yang membuat Tallahassee jadi kesal lagi. Di perjalanan, tiba-tiba Madison menunjukkan gejala aneh seperti akan berubah jadi zombie bahkan muntah-muntah. Wichita paling semangat menyuruh Columbus untuk membunuh Madison pesaingnya. Dengan alasan Madison akan berubah menjadi zombie. Semula Columbus tidak tega tetapi akhirnya dia mengejar Madison yang berlari ke arah hutan, di mana wajah Madison dilihatnya mulai berubah mengerikan. Kemudian terdengar suara tembakan. Wichita senang hati membuang barang Madison, dan mobil butut lanjut jalan lagi hingga tiba di Graceland malam hari, di mana seharusnya terdapat Little Rock, mas-mas gitar, dan mobil Tallahassee. Tetapi Graceland sunyi sepi. Kemudian di dekat sana mereka melihat bangunan menyala warna-warni dan melihat mobil Tallahassee. Mereka masuk menyelidiki bangunan hotel. Kemudian menemukan banyak aksesoris milik penyanyi terkenal. Tallahassee mencoba sepatu pajangan yang disukainya, tetapi kekecilan. Dan sepatu itu dipakai oleh Columbus yang tadi pertama kali melihat sepatu itu. Mereka berkeliling bangunan, kemudian ketika Tallahassee memainkan piano yang ada di sana, tiba-tiba muncul wanita bernama Nevada yang gahar menodongkan pistol. Keributan tersebut didengar Wichita dan Columbus yang datang membantu Tallahassee. Wichita menanyakan di mana Little Rock dan dijawab oleh Nevada kalau Little Rock telah pergi naik mobil lain bersama mas-mas gitar menuju tempat bernama Babylon. Setelah itu mereka bertiga numpang bermalam. Kemudian Nevada dan Tallahassee mabuk-mabukan sambil mengobrol tentang penyanyi favorit mereka, dan Tallahassee bertingkah laku pintar-pintar bodor, sehingga mental bajawa Nevada pun lepek-lepek kendor. Sementara di tempat lain diperlihatkan Little Rock dan mas-mas gitar OTW Babylon, diikuti oleh zombie yang lomba lari maraton malam tumplek-blek dari arah belakang. Keesokan hari mereka berdua tiba di Babylon, dan ketika hendak masuk, muncullah muka penjaga ini yang melarang mereka membawa senjata, dan Little Rock menyerahkan senjata hasil rampasannya. Berdua masuk Babylon, tempat komunitas Gypsy sekaligus markas impian Gen Z yang penuh rasa damai, atau lebih tepatnya rasa tidak peduli ada zombie atau tidak di muka bumi. Di tempat lain, Tallahassee sedang cosplay manja di depan Nevada kendor dan jadi terkejut mendengar suara gerung-gerung yang berasal dari truk monster menggilas mobil butut mereka. Dan salah satu pengemudinya adalah mantan Nevada bernama Albur Kuy-Kuy. Panggil aja Kuy-Kuy. Sedangkan temannya Flagstaff. Columbus dan Flagstaff sama-sama punya banyak aturan untuk ditaati di dunia Zombieland. Dan mereka saling merasa benar akan aturan masing-masing. Perselisihan tersebut ditengahi oleh Kuy-Kuy yang menjelaskan pada Nevada kalau alasan kedatangan mereka adalah menghindari zombie Terminator di luar sana yang jumlahnya banyak dan lagi sibuk mencari manusia. Dan mereka pun memutuskan untuk membicarakan hal itu di dalam rumah. Belum lama berdiskusi, terdengar suara beberapa zombie yang menyelidiki monster truk milik Kuy-Kuy. Maka dengan maksud cari perhatian pada Nevada, Kuy-Kuy sok jagoan mengatakan dia saja dan Flagstaff yang maju melawan zombie Terminator. Memang terbukti sih mereka mampu mengalahkan zombie Terminator.
dan kemudian membanggakan keberhasilan tersebut di dalam rumah. Tapi tak disangka-sangka ternyata dua tamu itu telah tergigit oleh zombie Terminator dan mulai berubah buruk rupa seperti zombie pada umumnya. Dan sudah pasti segera ditembak setewas-tewasnya oleh Tallahassee dan juga Columbus. Keberhasilan ini membuat bangga Tallahassee, padahal dia belum tahu kalau ada pembunuhan zombie yang lebih perkasa memakai menara Pisa yang dilakukan oleh Papa Matteo di Italia. Setelah itu bertiga bermaksud pergi melanjutkan pencarian Little Rock, diiringi dengan perpisahan antara Nevada dan Tallahassee. Sayang sekali Tallahassee tidak bisa menyetir monster truck, sehingga mereka lagi-lagi harus naik mobil butut yang dibenci Tallahassee. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melihat mobil es krim, dan yang membuat mereka kaget adalah Madison ada di mobil es krim. Kok bisa gini? Ternyata Madison tidak terinfeksi oleh virus zombie, melainkan hanya alergi kacang, dengan gejala yang sama seperti zombieisme. Kacang itu ternyata dibawa oleh Wichita, musuh Madison dalam selimut. Kemudian diketahui ternyata Columbus hanya mengarahkan tembakan di atas kepala Madison. Akhirnya, mereka lanjut perjalanan berhari-hari, dan entah apa yang ada di dalam pikiran Columbus, Wichita, Madison, yang kembali berada di dalam satu mobil. Mereka pun tiba dan turun di Babylon. Kemudian Tallahassee menggranat mobil butut supaya si buruk rupa hancur seketika. Setelahnya kita melihat lagi wajah penjaga ini, yang mewajibkan mereka untuk meninggalkan semua senjata di pintu gerbang Babylon. Dengan berat hati semuanya mengikuti peraturan dari anak-anak Gen Z. Di dalam Babylon, mereka menemukan Little Rock dan melihat mas-mas gitar. Tallahassee langsung ngamuk mengajak mas-mas gitar main gulat, tetapi dicegah oleh semuanya dengan alasan tempat ini tempat orang cinta damai. Menyadari Little Rock sudah berada di tempat aman, maka Tallahassee memutuskan untuk melakukan solo petualangan di dunia zombie. Dia pergi membawa mobil kesayangannya. Di tengah perjalanan yang gelap, Tallahassee menabrak zombie Terminator, dan dia menyadari jumlah mereka sangat banyak, yang diperkirakan mengarah ke lokasi Babylon. Karena di kejauhan terlihat sinar yang berasal dari pesta kembang api di sana. Tallahassee segera balik arah dan tancap gas. Sesampainya di Babylon, dia meminta anak Gen Z untuk mematikan kembang api dan musik. Serta dia mengajak mereka membicarakan perlawanan tanpa senjata api atas serbuan umat zombie. Nah, direncanakan mereka akan memancing zombie ke arah bahan bakar biosolar, kemudian meledakkannya dan membunuh sisa-sisa zombie. Zombie sudah hampir tiba di Babylon, dan mereka menyalakan api agar semua berjalan sesuai rencana. Ketika zombie datang, ternyata zombie juga terpancing menuju posisi yang sudah direncanakan, di mana lingkaran api berada di dekat biodiesel. Kemudian mereka meledakkan zombie yang membuat si buruk rupa terpental ke segala arah. Namun ledakan itu hanya membunuh sebagian zombie, karena di luar pagar masih banyak zombie yang berdatangan. Sebagian zombie mengepung Columbus dan lainnya yang berusaha melawan. Akan tetapi jumlah umat zombie terlalu banyak, membuat semuanya pasrah ajal menjemput digigit zombie. Di tengah keadaan kritis, terdengar suara monster truck di mana Nevada datang untuk membantu menghabisi zombie memakai monster truck. Kegembiraan mereka berlangsung singkat, karena monster truck terbalik akibat kewalahan menghadapi banyaknya zombie. Tiba-tiba bantuan datang lagi berupa lemparan maut dari atas bangunan Babylon. Penyelamatan tersebut membuat mereka berinisiatif menuju rooftop Babylon. Sebelumnya, mereka lebih dulu memancing zombie untuk memasuki bangunan. Perlahan mereka berhasil membuat para zombie mengejar ke rooftop yang sudah dipenuhi oleh warga Babylon. Tak disangka, di ujung bangunan Tallahassee melompat menangkap jangkar yang menggantung, sehingga para zombie berjatuhan terjun bebas dari tempat tinggi tersebut. Aksi Tallahassee bergelantungan membuatnya meraih gelar pembunuh zombie terbaik abad ini. Tetapi masih ada zombie yang bergelantungan memegang kaki Tallahassee, dan Columbus gagal meraih tubuh Tallahassee yang membuatnya sebentar lagi terjun bebas tewas.
Tiba-tiba Little Rock mengeluarkan pistol antik hadiah dari Tallahassee dan membunuh zombie. Setelah itu beramai-ramai berhasil menarik Tallahassee ke tepi bangunan. Diceritakan Little Rock ternyata menyukai pistol hadiah dari Tallahassee dan menyembunyikannya selama ini. Yang berarti Little Rock hanya berlaga innocent selama ini. Tak berapa lama Wichita mengatakan ya pada Columbus untuk lamarannya. Dan Madison memberikan cincin yang waktu itu digunakan oleh Columbus untuk melamar Wichita. Tiba-tiba datang lagi satu zombie ke arah mereka yang ternyata zombie Homer. Dan mereka lanjut merayakan pemusnahan umat zombie. Berapa waktu kemudian, Columbus dan gengnya ditambah anggota baru Nevada tanpa mas-mas gitar terlihat mengendarai mobil. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya di dunia zombie. Film ditutup dengan aksi dari Bill Murray di hari pertama wabah zombie ketika Bill membunuh para zombie. Dan film horor komedi pun tamat. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan video-video dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.